mau tanya mengenai yang tadi berkaitan dengan yang tadi Pak, industrialisasi dan job. Target Bapak di dalam pertumbuhan ekonomi kan 8% di akhir periode Pak. Ya. Itu tadi Bapak sudah tunjukkan bahwa ICOR kita tuh 6,3 Pak. Itu dua hal sebetulnya. Satu, kita boros Pak, ada banyak leakage, bocor. Tapi yang kedua juga itu produktivitas kita rendah Pak. Jadi kalau di Vietnam itu hanya butuh 3 kapital untuk ngasilin 1, kita tuh butuh modal yang lebih banyak karena produktivitasnya rendah. Jadi kalau kita hitung dari angka ya Pak ya, kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54% Pak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau produktivitas quality dari human capitalnya diimprove, Pak. Nah, persoalan besar yang kita hadapi segera itu adalah AI misalnya. Saya melihat bahwa jenis pekerjaan yang sama itu akan tetap ada, Pak. Misalnya nurse, medical doctor, itu akan tetap ada. Tapi skill setnya beda, Pak. Karena dia harus bisa operate AI. Nah, pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres, Pak. Ya, apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa ini, Pak, walaupun uangnya datang, kalau kita boros, kita nggak akan bisa mengejar 8%, Pak. Persis, exactly because of that. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Pendidikan kita besar-besaran saya sedang lakukan itu. Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah. 70.000 Pak, perbaikan fisik ya. Fisik. Dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid. Banyak kepala sekolah yang nangis. Pertama kali dalam sejarah dia kelola sendiri. Ini sekolahnya mereka, coba. Ini sekolah Indonesia ini. Ini secara teori ya, dengan desentralisasi itu tugasnya bupati itu. Ya, betul. Ini secara fisik saya besar-besaran ini. Ya. Dan ini tahun ini 70.000. Tahun yang lalu 17.000. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Tapi sekarang pesantren yang nanya. Pesantren. Tapi pesantren kan di bawah Kementerian Agama. Anyway, saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel ya. Indonesia Cerdas di semua sekolah di Indonesia, 288.831 kalau nggak salah. 288.000, ada beberapa yang nggak sampai, dan ada kurang lebih 70 yang rusak di Aceh. Tapi hampir semua sampai. Yang paling terpencil, yang 3T, terluar, terpencil, tertinggal, sekarang sudah dapat ini semua. Tahun lalu. Ini anak-anak desa terpencil sekarang meningkat minatnya belajar matematik, mereka suka sekarang ya. Kemudian tahun ini 2026 dari satu interaktif panel satu sekolah saya tambahkan menjadi 3, tambah 3. Jadi nanti 4 ruang kelas tahun 2026 akan punya interaktif flat panel ini. Saya berharap 27 tambah 2 lagi
dari semua ruang kelas di Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Puan Mas, lagi dan lagi membahas setiap komentar netizen. Maaf Pak Kasek, kami SMA Negeri 1 Tanjung Murawa, Kabupaten Deli, Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Banyak korupsinya, semua fasilitas yang sudah baik di masa Kasek James terus hancur tidak terawat, sementara beban siswa bertambah dengan kewajiban siswa membayar SPP sebesar 120.000, sementara di masa James Sitorus SPP hanya 45.000. Tolong dievaluasi Pak keberadaan Kasek SMA Negeri 1 Tanjung Merawa. Perpustakaan sarana penelitian dibuka selebar-lebarnya dan fasilitas yang lengkap. Mantap Pak Presiden, insya Allah keinginan Bapak adalah yang Allah kehendaki dan akan bisa terwujud hingga tahun 2029 nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya masih selalu pegang-pegang kata-kata mendiang Gus Dur Prabowo adalah pemimpin yang paling jelas. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Dalam sejahtera untuk Indonesia, salam sehat Pak. Izin Pak ya Pak, Indonesia saat di dalam keadaan sakit kritis, stasiun 4 dalam berbagai segala lini kehidupan, dari berbagai aktivitas yang Bapak sampaikan semua terwujud pada fisik materi. Hal itu juga penting agar tetapi ada lagi tertinggal dalam mental. Satu prioritas lebih diperhatikan. Indonesia sakit, pejabat-pejabat kita banyak yang sakit mentalnya, jadi tolong dipikirkan. Mental korupsi sudah menjadi habit hidup yang sudah biasa dilakukan. Semoga yang diucapkan Bapak Presiden Indonesia saat ini benar-benar terwujud, bukan hanya omong-omong. Kelebihan rencana implementasinya rakyat tunggu. Semoga lancar program sekolah rakyat untuk keluarga desil 1 dan desil 2. Merdeka. Mengenai lapangan kerja ke depannya, kalau ada janji seperti itu, saya sebagai rakyat pengen ada presentasi jelas dan konkret rancangan. Idenya gak cuma omong-omong, karena labker itu bukan hal mudah, harus jelas visi misinya. Papua banyak belum, mana juga kenyataan di rakyat masih susah. Koperasi Merah Putih cuman ada gardunya aja, nggak melihat aktivitasnya. Di Cirebon kota itu pun nggak semua kecamatan ada. Ide Bapak oke, memangkas langsung kepala sekolah, cuman hati-hati Pak. Jadi kepala sekolah itu kadang oknumnya tidak diperoleh, dan dengan garis tetap full diawasin. Hidupkan kembali industrialisasi, batasi barang-barang impor agar produk-produk Indonesia dapat kembali bersaing dengan sehat. Janji lapangan kerja harapan besar masyarakat, kalau bohong akan merasakan akibatnya. Cek juga Pak, sekolah-sekolah di pulau-pulau perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Talaut itu lebih khusus di Miangas. Bangun sekolahnya terbengkalai sekali, belum ada perbaikan, sangat menyedihkan melihatnya Pak. Berdebat dengan orang yang pro. Teori program Presiden Indonesia yang cukup realitas sejak 2010 tahun terakhir, semoga bukan sekedar teori dan janji manis. Lain ditanya, lain jawabnya. Inilah wow, sukanya omong-omong. Negara tidak baik-baik saja selagi MBG jalannya begini. Negara ini bukan kekurangan pekerjaan, tapi emang SDM-nya aja malas nyari loker. Dari MBG aja lowongan pekerjaan pekerjaan kayaknya banyak deh. Mulai dari MBG-nya belum seperti saya, player yang terdampak dari MBG, pembernitaan makin banyak dan sekarang nambah pekerjaan. Pak, tolong kembangkan pabrik garam
lulusan S1 bisa jadi tukang batu, nanti mantap kali. Zaman dulu semua orang berlomba ke sekolah negeri karena bagus pendidikannya. Anakku sekarang swasta, kubuat karena nggak yakin kualitas pendidikan di sekolah negeri. Kesalahan terbesar adalah para profesor dan rektor universitas, sekolah tinggi, pola pendidikan universitas. Dan sekolah tinggi tujuannya bukan untuk pencipta kerja, tapi polanya universitas adalah menciptakan lulusan pencari kerja. Rubah pola pikir profesor dan rektor di universitas menjadi pencetak lulusan, menjadi pencipta lapangan kerja. Media juga cari makan, buat judulnya biar dak klik videonya. Jadi netizen mohon bijak, mau nonton dulu sebelum komen. Nangis karena cair tuh guru kepala. Lebih baik membuka industrialisasi. Sejak dulu udah mengatakan Indonesia banyak sumber daya alam katanya. Mengapa impor? Makanya mau mumpung Hadi Oreside perintah para menteri-menteri untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif, tidak hanya ngurusi MBG dan sekolah rakyat yang sudah banyak sekolah. Itu namanya pemborosan. Koperasi Merah Putih rata-rata pekerjaannya mereka-mereka yang sudah punya pekerjaan, bahkan ada ASN yang jadi pengurus koperasi. Gimana bisa menyerap tenaga kerja baru? Dulu juga udah pernah kegiatan rehabilitas sekolah yang dilaksanakan langsung oleh sekolah, namanya Blok Grant kalau nggak salah, dan itu di era akhir SBY. Judulnya itu loh bikin geleng, linglung menurut katanya. Guru-guru PAUD SD, SMP masih banyak kualitas pendidikan belum S1. Pak, Indonesia tuh nggak usah perang diam-diam aja, juga rupiah anjlok, inflasi harga kuncinya aja cuma satu, korupsi. Jamaah para pejabat beli dolar untuk simpan uang korupsi, hingga rupiah anjlok. Satu koruptor nyimpan dolar kali ratusan ribu koruptor di negeri ini. Semua disimpan dalam mata uang asing agar terlihat sedikit itu tumpas negara maju pesat. Kalau kita mau kaya, Vietnam presiden mesti berkuasa penuh untuk mengatur keuangan. Akan Fred. Bantuan Hardik di sekolah saya rusak Pak, gimana dong? Baru mau saya pakai backup data ke